ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula anggota tubuh lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak, maka rusak pula anggota tubuh lainnya. Tahukah apakah itu segumpal daging itu? Ala wahyal qalb, kata Nabi. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, di antara hal yang bisa mensucikan jiwa, memperbaiki hati, ini yang penting untuk kita ketahui. Bagaimana cara mensucikan jiwa, memperbaiki hati itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah memperbaharui keimanan kita ini secara berkesinambungan. Lalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, membaca Al-Quran seperti yang sedang kita lakukan ini. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hal ini tadi, Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Termasuk cara untuk mensucikan jiwa lainnya apa? Mengingat-ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Kemudian di antara yang mensucikan jiwa adalah dengan melakukan amalan-amalan hati. Perbuatan hati yang paling penting dan yang paling agung itu adalah niatnya. Kemudian sarana berikutnya untuk seseorang itu bisa menyucikan jiwanya adalah bertaubat dari semua dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Duhaha Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha yaghshaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها taqwaha gitu ya. Wa taqwaha. Jadi pengucapannya taknya tipis, wa ta. Qafnya tebal, wa taqu. Iya, gitu. Bukan wa taq. Wa taqwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها cukup.
Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i, Umahallatan saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama akan mempelajari tafsir surat Asy-Syams. Asy-Syams yang artinya matahari. Surat ini dinamakan dengan Suratul Syams, dengan nama ini. Sebagai muqaddimah kami jelaskan, kenalkan terlebih dahulu, surat ini namanya Asy-Syams. Dinamakan dengan Asy-Syams karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di permulaan surat ini. Allah berfirman wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha, dan cahaya paginya, cahaya di pagi hari. Surat ini termasuk surat Makkiyah, di mana di antara cirinya ayatnya pendek-pendek. Namun isinya mendalam, sangat padat gitu ya. Di antara cirinya ayatnya pendek-pendek, namun maknanya begitu mendalam, singkat namun padat. Dan itu menjadi ciri khas surat Makkiyah. Kalau kita mempelajari surat-surat Makkiyah ini kita akan mendapatkan peningkatan keimanan gitu ya. Karena yang dibicarakan dalam surat Makkiyah ini lebih kepada penguatan iman, pengokohan tauhid ya. Dan itu biasanya ada di surat-surat Makkiyah. Penanaman akhlak ini juga ada di surat Makkiyah. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah ya. Jadi kalau dilihat dari tempat turunnya surat ini di Makkah ya. Dan di antara keutamaan surat Asy-Syams ini adalah surat yang Rasulullah SAW menganjurkan untuk dibaca kepada sahabat Mu'adz. Tatkala sahabat Mu'adz ini pernah mengimami dengan surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya. Sehingga ditegur oleh Nabi SAW, afattanun anta, wah kau ingin jadi penebar fitnah, pembuat fitnah ya Mu'adz ya. Karena ada jamaahnya yang memisahkan diri. Kemudian Nabi SAW, ini dalam hadis Jabir bin Abdullah ya. Ini dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Iqra bisabbih ismi rabbikal a'la, wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha wad duha." Ya. Jangan memberatkan, tapi bacalah sabbih ismi rabbikal a'la. Ya. Bacalah apa? Wasyamsi wa duhaha. Ya. Wal laili idza yaghsha wad duha. Ini sebagaimana yang telah berlalu dalam kajian tafsir surat Al-A'la. Ya. Pernah kita sampaikan hadis Jabir yang menerangkan bahwa Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz ya, Al-Ansari, ini mengimami para sahabatnya salat Isya. Fatawwala alaihim fansarafa rajulun fasalla. Ada seseorang yang memisahkan diri tadi ya, mufaraqah lah ya, atau dia meninggalkan jamaah tersebut, kemudian dia sholat sendiri. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz, afattanun anta?" Apakah kau ingin jadi tukang fitnah gitu ya? Sebanyak 3 kali. Ya, lalu kemudian beliau bersabda tadi, "Iqra wasyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbil a'la wa nahwiha." Dan di dalam riwayat yang lain, bacalah wasyamsi wa duhaha wad duha wal laili idza yaghsha wa sabbih isma rabbil a'la. Jadi ini termasuk surat-surat yang memang dianjurkan ya oleh Nabi SAW kepada Mu'adz untuk dibaca dalam rangka meringankan bacaan salatnya. Ya. Ini bagi para imam ya, hendaknya dia membaca dari apa yang mudah ya. Dan memang sunnahnya demikian ya. Kecuali kalau mungkin dalam sholat-sholat mungkin sunnah ya, atau sholat tarawih ya, maka justru yang dianjurkan apa, yang panjang-panjang gitu ya. Bukan, kalau kita kebalik ini, kadang terbalik gitu ya. Sholat wajib bacanya yang panjang-panjang ya. Ketika sholat tarawih yang ekspres, yang pendek-pendek gitu ya. Ya sebenarnya ya, mana saja bisa dibaca asalkan apa ya, tidak terlalu panjang, sesuai dengan ya uruf ya. Mungkin kalau di sini justru kalau suratnya pendek malah apa, kedandapan gitu ya, malah jadi kehilangan kekhusyuan. Jadi ini sebenarnya dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi jamaahnya. Kalau jamaah yang sudah biasa surat panjang-panjang dikasih surat pendek ya, kehilangan kekhusyuan. Apalagi kalau sudah surat pendek dibaca dengan cepat ya. Jadi yang sedang saja ya, sesuaikan dengan apa, kondisi jamaah kita. Makanya seorang imam ketika mengimami sholat, selain fokus utamanya kepada zat yang di depannya, dia juga harus memperhatikan ya, siapa yang di belakangnya ya. Karena ada di antara jamaah itu yang sudah lanjut usia, tidak mampu untuk berdiri lama. Ada juga yang sakit atau anak kecil ya, yang memang ya, belum terbiasa dengan panjang. Tapi sebenarnya intinya ada pada kekhusyuan jamaah. Panjang pendek yang ini dalam rangka meringankan sholat itu ya, selama ya, kekhusyuan itu bisa diraih. Jadi karena ini panjang pendek ini relatif ya, kalau umpamanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu memang panjang, termasuk sab'ut tiwal. Apalagi kalau dibaca satu surat utuh gitu ya, itu jelas panjang ya. Ya. Ini kalau di sini baca surat Isya Al-Baqarah saja, nggak sama Ali Imran gitu ya, gerundel jamaahnya. Nanti bisa abahnya keluar-keluar ini. Udah saya aja tak imam gitu. Insyaallah. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah.
Di antara tema daripada surat Asy-Syams ini, di bagian yang pertama ini ada dua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil atau tanda-tanda kesempurnaan ciptaan Allah, kemahakuasaan Allah di dalam ayat-ayatnya yang bersifat kauniyah, di alam semesta. Keagungan ayat-ayat kauniyah. Jadi apa yang kita baca tadi dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 itu temanya berbicara tentang kesempurnaan, betapa sempurnanya kemahakuasaan Allah. Jadi Allah begitu maha kuasa di dalam ayat-ayatnya yang bersifat kauni, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu semua, dengan ayat-ayatnya yang ada di alam semesta. Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Ini semuanya adalah ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dituntut untuk merenungi itu semua. Untuk menghadirkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan untuk merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merenungi ayat-ayatnya. Selain ayat-ayatnya yang bersifat Qur'aniyah dalam Al-Qur'an, ada juga ayat-ayat yang bersifat kauniyah dari alam semesta. Yang itu juga bisa menambah rasa syukur kita atas segala nikmat-nikmatnya. Itu yang menjadi tema pertama. Kemudian tema selanjutnya yang kedua adalah ta'kidu falahi man zakka nafsahu bil imani wal amal salih. Penekanan, ada sebuah penekanan, kepastian bahwa orang yang mensucikan jiwanya dengan keimanan dan amal saleh pasti akan beruntung. Jadi di sini ada semacam targhib. Temanya di sini apa? Targhib. Motivasi agar seseorang itu senantiasa membersihkan jiwanya, mensucikannya dengan keimanan dan amal soleh. Karena orang yang mensucikan jiwanya itu akan beruntung, akan selamat. Sebagaimana orang yang menghinakan jiwanya dengan kekufuran dan maksiat, dia akan kecewa, dia akan celaka. Yaitu nanti yang ada di ayat, dua ayat tadi ayat ke-9 dan ke-10. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita ini, yaitu agama Islam, itu adalah agama perbaikan dan agama yang memperbaiki. Jadi istilahnya dinus salah wal islah. Agama Islam adalah agama pengajaran dan bimbingan. Agama Islam adalah agama akhlak yang mulia, lagi tinggi. Islam itu datang untuk mensucikan dan membersihkan hati, memutihkan jiwa dan membuang noda-noda yang ada padanya. Agama Islam adalah agama yang memperbaiki lahiriah maupun batiniyah.
Sebuah agama yang datang dengan perbaikan dan pensucian hati dari segala macam kotoran yang ada. Nah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, setelah Allah bersumpah dengan ayat-ayat kauniyahnya, wasyamsi wadduhaha, sampai ayat yang ketujuh. Ya, kemudian Allah bersumpah dengan ayat yang ke-7. Allah bersumpah dengan jiwa. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Ya, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah, pasti akan kecewa, ya, man dassaha, orang-orang yang mengotorinya. Di sini ada targhib untuk tazkiyatun nufus. Baik, mari kita bahas, yaitu nanti jadi tema kita. Jadi yang pertama, mari kita renungi terlebih dahulu ayat-ayat kauniyah apa yang ada dalam surat Asy-Syams ini. Ayat yang pertama berbunyi wasyamsi wadduhaha. Ini ada huruf waw yang disebut dengan waw qasam. Ya. Waw yang dimaknai sumpah. Ya. Jadi artinya bukan dan. Ya, juga bukan waw ataf. Kalau waw yang artinya dan itu waw ataf. Kalau waw qasam artinya apa? Demi. Ya, huruf-huruf qasam itu ada beberapa, ya. Salah satu di antaranya adalah dengan huruf waw. Ini namanya waw qasam. Wasyamsi, demi matahari. Wadduhaha, dan cahayanya di pagi hari, yaitu sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari, itu ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, maksudnya apa? Sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari. Demi matahari, ya, sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari. Karena kata-kata wadduhaha ini di'ataf, ya, kepada kata asy-syams. Wal qamari, dan demi bulan. Kalau wawu yang di sini ini masuk wawu ataf. Jadi kalau wawu yang pertama wawu qasam. Wal qamari ini wawu ataf. Demikian juga di ayat-ayat berikutnya. Wan nahari wal laili was samai, sampai wa nafsi wa ma sawwaha. Ini semuanya masuk dalam apa? Jumlah muqsam bihi. Dalam bahasa Arab, ya. Apa yang Allah sumpahkan itu masuk di situ semua. Wal qamari, dan bulan, dan demi bulan, idza talaha, apabila mengiringinya. Apabila bulan itu muncul mengiringi terbenamnya matahari. Di situ ada dua makna, nanti bisa dipadukan. Ya, karena keduanya benar, ya, tidak ada kontradiksi. Wan nahari, dan siang, idza jallaha, apabila menampakkannya, yaitu menampakkan matahari yang sedang meninggi. Wal laili, dan malam, idza yaghshaha, apabila menutupinya. Artinya menyelimuti siang dengan kegelapannya.
Ini kalau kita perhatikan mulai dari wal qamari, di situ ada kata-kata apa? Idza. Di 3 ayat ini ada 3 kata idza, ada lafal idza, ya kan? Wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha. Ini idza ini maknanya dzarf. Yang ada di 3 tempat ini hanya menunjukkan makna dzarf. Sedangkan yang menjadi amilnya adalah fi'il dari qasam tadi. Baik, ini kalau dikaji dari segi tata bahasanya. Ini hina yaghsha syams, ya. Dan Allah bersumpah dengan bulan, ya, tatkala bulan itu mengiringinya, mengiringi terbenamnya matahari. Dan Allah bersumpah dengan siang tatkala menampakkan apa? Matahari yang sedang meninggi. Ya. Dan Allah bersumpah dengan malam apabila menutupinya, menyelimutinya, menyelimuti bumi, ya, menutupi bumi dengan kegelapan malam. Was-samaa'i wa ma banaha. Ayat yang kelima. Dan malam dan apa? Langit, ya. Wa ma banaha, dan apa yang dibangunnya atau serta pembangunannya, pembinaannya. Dan yang membangun langit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a banainaha. Jadi yang membangun, yang meninggikan langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebenarnya Allah bersumpah dengan langit dan dengan dirinya yang mulia. Jadi ma di sini disebut dengan ma mausulah, yang artinya man. Dan ada pula yang mengatakan ma di sini adalah ma masdariyah. Ya, jadi ada yang memaknai ma di sini adalah ma mausulah dan ma masdariyah. Jadi kalau ma masdariyah was-samai wa bunyanuhal azim, dan bangunannya yang besar gitu ya. Jadi kalau dimaknai ma-nya sebagai ma masdariyah. Wallahu a'lam. Wal ardi, lanjut ayat yang ke-6, dan bumi, wa ma tahaha, beserta dengan penghamparannya, ya, bumi serta penghamparannya atau yang menghamparkannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Penyempurnaannya, kesempurnaan ciptanya. Jadi kalau di 3 ayat sebelumnya tadi ada kata idza, di 3 ayat ini ada kata ma, lafal ma. Kalau itu dibawa kepada makna ma mausulah, maka bisa dimakna atau ma masdariyah, ya, maknanya man. Ma di sini, ya, kalau kepada ma mausulah artinya alladzi, yang, ya. Wa ma, dan apa yang, gitu ya. Itu kalau
Inilah pentingnya kita belajar mengenali apa? Ya, kata-kata di dalam bahasa Arab, sehingga akan membantu kita memahami maksud daripada ayat tersebut. Kalau ma itu dibawa kepada ma mausulah, berarti artinya alladzi, yang, apa yang gitu ya. Tapi kalau ini dimaknai ma-nya adalah ma masdariyah, berarti maknanya apa? Man. Ya, bermakna apa? Man, siapa? Siapa yang, ya, tadi apa? Yang membangunnya, bangun langit, ya, mendirikan langit, ya. Khalaqaha wa rafa'aha wa ja'alaha saqfan mahfudha. Ya. Dan apa tadi? Bumi, dan siapa yang menghamparkannya, dan jiwa, dan siapa yang menyempurnakan ciptaannya. Tidak lain yang mendirikan langit, yang menghamparkan bumi, dan yang menyempurnakan penciptaan jiwa ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah. Sampai di ayat ke-7 ini Allah bersumpah dengan ayat-ayat kauniyahnya. Coba disebutkan yang pertama tadi apa? Matahari, bulan, kemudian apa? Siang, malam, langit, bumi. Satu lagi, jiwa. Ada berapa? Ada 7 ayat kauniyah yang Allah bersumpah dengannya. Setiap kali Allah bersumpah, maka sesuatu yang Allah bersumpah dengannya itu agung. Sesuatu yang patut untuk kita renungi. Karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang agung. Ini yang kita pelajari dari apa? Ayat-ayat yang qasam. Apa? Ayat yang itu di situ ada apa? Qasam. Jadi ini bagian dari usul tafsir. Jadi kalau kita belajar usul tafsir, maka kita akan mempelajari bab yang namanya al-qasam, yang artinya apa? Sumpah. Yang sumpah ini, ya, itu, ya, selain untuk menjelaskan betapa agungnya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, itu semua untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya dari sumpah tersebut, ya, kalau sesuatu yang Allah bersumpah saja itu sesuatu yang besar, yang agung, maka bagaimana dengan zat yang bersumpah dengannya? Baik. Dari ke-8 ayat kauniyah yang ada dalam surat Asy-Syams ini, yang ke-8 Allah bersumpah dengan apa, jamaah? Dengan apa? Jiwa. Wa nafsin. Ini dibacanya dengan mensukunkan fa-nya, ya. Ya. Karena dengan mensukunkan fa-nya wa nafsin, itu artinya apa? Jiwa. Lain halnya kalau dibaca dengan fathah fa-nya. Wa nafasin, ini beda maknanya. Kalau nafas itu artinya apa? Ya, seperti bahasa kita. Nafas, udara, itu bernafas. Nafas. Ya, udara yang kita bernafas dengannya itu apa? Nafas. Ya. Kalau bernafas itu tanafus. Ya. Ini dengan wa nafsin. Jadi bukan wa nafasin. Bukan apa? Wa nafasin, tapi apa? Wa nafsin. Ya. Demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa, serta penyempurnaan ciptaannya. Nah, di sini, ya, khusus pada ayat yang ke-7 ini Allah lanjutkan yang terkait dengan sumpah terhadap jiwa ini. Ya. Fa'alhamaha, ay Allah Azza wa Jalla alhama hadhihi nufus. Allah mengilhamkan.
jiwa. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla alhama hadhihi nufus. Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa itu. Jadi walaupun lafaznya di ayat yang ke-7 itu tunggal wa nafsin, namun maksudnya apa? Coba dilihat di tafsirnya. Walaupun Allah penyebutannya dengan kata tunggal wa nafsin, tapi maknanya apa? Kullu nafsin, setiap jiwa. Ya. Jadi Allah mengilhamkan setiap jiwa. Fujuraha wa taqwaha. Allah memulai dengan apa? Fujur. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu apa? Kefasikan. Fujur. Ya. Kefasikan. Atau jalan keburukan. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Ini jalan kebaikan. Ketakwaannya maksudnya apa? Jalan kebaikannya. Kalau kita perhatikan, ya, di sini Allah mengilhamkan ketakwaan dulu atau kefasikan dulu. Ya, jadi takwa ini diletakkan atau diakhirkan. Ya. Dan ini kalau menurut tata bahasa, ya, ini akan menjaga keserasian, ya, keindahan tata bahasanya ini. Kenapa kata wa taqwaha ini diakhirkan? Karena ini juga akan memberikan kesan apa? Keserasian, ya, dalam ayatnya. Ini menjadi mukjizat tersendiri dalam Al-Qur'an. Jadi tata bahasanya, ya, tatanannya begitu luar biasa. Jadi bunyi akhir ayatnya serasi. Dan disebutkan atau diakhirkan kata-kata takwa ini, tidak diragukan lagi jalan kebaikan atau ketakwaan ini adalah yang paling afdal, yang paling utama. Itu kan? Coba dilihat apa? Dibaca tafsirnya. Ya. Jadi ini kenapa kata-kata takwa ini diakhirkan? Bukan berarti itu apa, jalan kebaikan atau ketakwaan itu jalan yang menjadi pilihan terakhir. Enggak. Justru, ya, ketakwaan atau takwa di sini, ya, jalan kebaikan ini merupakan jalan yang paling utama. Ya, penyebutannya diakhirkan. Ini karena apa? At-taqwa atau jalan kebaikan itu adalah yang paling utama. Demikian juga agar apa? Serasi bunyi akhir ayatnya. Untuk memelihara apa? Keserasian bunyi ayatnya. Fujuraha wa taqwaha. Jadi ini dua hal yang saling berlawanan. Takwa itu adalah menaati Allah, sedangkan fujur itu adalah maksiatullah. Maka setiap orang yang berbuat maksiat dapat disebut sebagai orang yang fajir. Walaupun kata-kata fajir ini, orang yang fajir disebut fajir, secara urf disebut secara khusus, ya, itu orang yang tidak memiliki kehormatan, ya, tidak menjaga kehormatannya. Namun secara syar'i, maka kata-kata fajir atau fujur ini mencakup setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita pelajari juga. Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Siapa yang dimaksud dengan al-fujjar di ayat 7 dari surat Al-Mutaffifin? Mereka adalah orang-orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, ya, fujur, ya, mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan, jalan
keburukan. Dan Allah mengilhamkan pula kepada jiwa itu ketakwaan atau jalan kebaikan, taqwaha. Dan jalan ketakwaan itu adalah jalan yang sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Jadi kalau umpamanya jalan keburukan itu yang tidak sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan fitrah adalah jalan ketakwaan. Namun demikian, ya Allah terkadang mengilhamkan kefasikan, ya, fujur ini di dalam sebagian jiwa itu karena jiwa itu melenceng, ya, dari jalannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan sekali lagi, ya, ini, ya, tidak menjadikan kalau begitu Allah tidak adil, tidak. Kenapa Allah ada yang mengilhamkan kefasikan dalam jiwa seseorang? Sebagaimana Allah juga mengilhamkan kepada jiwa yang lain ketakwaan. Ya. Sekali lagi, Allah sama sekali, ya, tidak zalim, ya, tidak menganiaya seseorang pun. Ya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka jiwanya akan dicondongkan kepada kebaikan. Allah akan ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Itu artinya. Jadi kalau Allah tidak menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mengilhamkan jalan keburukan atau kefasikan, fujur. Itu yang yang bisa kita, ya, fahami dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di sini ada qauliyah atau fi'liyah. Sampai di ayat ini, ayat yang ke-8, itu ada sebuah hadis yang menerangkan, hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menerangkan bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi hadhil ayah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi apabila Rasulullah melewati berhenti, kemudian mengucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Itu di dalam hadis Ibnu Abbas. Dalam hadis Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah mendengar Nabi SAW membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu beliau mengucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya, anta waliyuha wa maulaha, anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Ini juga sebagaimana yang pernah didapati oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala di satu malam, ya, Ibunda Aisyah ini tidak mendapati Nabi SAW di sampingnya. Ya. Kemudian Ibunda Aisyah menyentuh kaki Nabi SAW. Dan beliau dalam keadaan sujud mengucapkan Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan kami tadi di awal menyebutkan, ya, doa yang kurang lebih redaksinya sama. Ya, kalau itu dari Zaid bin Arqam. Ya. Zaid bin Arqam mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Berdoanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, wa adzabil qabr, dan azab kubur. Allahumma ati nafsi
taqwaha. Ya Allah, ya, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, atau jadikanlah jiwaku ini adalah jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah ia, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikannya, yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah penjaganya dan pemeliharanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak tenang, tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari hawa nafsu yang tidak pernah tunduk. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Ya, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya, khususnya ketika melewati ayat yang ke-8 ini, ya, ayat yang ke-7 dan ke-8 ini. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dalam surat Asy-Syams ini ayat yang ke-9 dan ke-10, qad aflaha man zakkaha. Ini sekilas ada ayat yang mirip namun tidak sama. Di surat yang sebelumnya pernah kita pelajari, surat Al-A'la, juga ada ayat yang redaksinya mirip. Tapi kalau di surat Al-A'la, qad aflaha man, nah ini sering ketukar gitu ya. Ya, sering ketukar di qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasala. Ayat yang ke-14 dan ke-15. Kalau di surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mengotorinya. Nah, seorang hamba yang beriman, jemaah, ini disebut dengan jawabul qasam, ya, jawaban dari sumpah. Sumpah dari ayat yang sebelumnya ini di sini. Jadi setelah Allah bersumpah dengan ayat kauniyah tadi, khususnya apa tadi? Demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya, ya, serta penyempurnaan ciptaannya. Lalu Allah berfirman apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan jalan kebaikan, jalan apa? Kefasikan, jalan keburukan, dan jalan apa? Kebaikan, yaitu ketakwaan. Jawabul qasamnya ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagi seorang hamba yang beriman, dia ketika membaca ayat ini menghadirkan di dalam perasaannya bahwa dirinya dituntut untuk membersihkan jiwanya, hatinya, jangan sampai mengotorinya. Sebagaimana orang itu dituntut untuk membersihkan apa? Pakaiannya atau bagian tubuhnya yang tampak. Sebagaimana jasad kita yang kotor akan kita bersihkan, apalagi apa? Jiwa kita. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman, dia tidak hanya memperhatikan penampilan luarnya saja, lahiriahnya saja, tapi juga dia harus memperhatikan batiniyahnya. Ya. Karena memang apabila batinnya seseorang itu baik, maka itu pasti akan berdampak pada lahiriahnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula anggota tubuh lainnya.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak, maka rusak pula anggota tubuh lainnya. Tahukah apakah itu segumpal daging itu? Ala wahyal qalb, kata Nabi. Segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, di sini jamaah sekalian rahmati Allah, pelajaran yang bisa kita petik. Kita ini diajarkan untuk selalu mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi diri kita. Kita tidak dituntut untuk apa? Apa istilahnya? Kepo, ya, atau ngurusin orang lain. Jadi sebelum ngurusin orang lain, urusin diri kita. Koreksi diri kita. Kita cek hati dan jiwa kita. Apakah kita dalam keadaan suci, memiliki akhlak, menyelisihinya. Ya, kita diajarkan untuk memperbaiki. Jika kita mendapati hati kita ini rusak, kita dituntut untuk menjaga ketika hati itu sudah baik. Nah, kalau kita membaca ayat ini, betapa beruntungnya gitu ya. Kita dapat memahami apa? Betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya. Dan betapa celakanya orang yang mengotorinya. Mengotori jiwanya, hatinya. Nah, di antara hal yang bisa mensucikan jiwa, memperbaiki hati, ini yang penting untuk kita ketahui. Kalau kita tahu bahwa orang yang mensucikan jiwanya pasti beruntung, ini kan sebagaimana orang yang mengotori jiwa celaka. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Bagaimana cara mensucikan jiwa, memperbaiki hati itu bagaimana caranya? Yang pertama, di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mensucikan jiwa dan memperbaiki hati kita adalah memperbaharui keimanan kita ini secara berkesinambungan. Iman itu perlu diperbaharui, ya, karena kita yakin ya, iman kita ini bukan seperti imannya para sahabat. Para sahabat saja merasa apa? Bagaimana iman itu naik turun. Kita turun terus gitu ya. Naiknya sekali naik turun lagi, turun terus. Iman itu perlu diperbaharui. Karena iman itu dapat lusuh sebagaimana pakaian yang kita kenakan. Para sahabat sendiri kan, ini, seperti yang saya katakan tadi, para sahabat Rasulullah itu menggandeng tangan saudaranya yang lain seraya mengatakan apa? Marilah kita perbaharui iman kita meskipun sesaat. Gitu ya. Kemudian mereka apa? Duduk di majlis, lalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, membaca Al-Qur'an seperti yang sedang kita lakukan ini adalah cara untuk mensucikan jiwa kita, untuk memperbaiki hati kita. Karena di majlis ini kita mengingat Allah, kita membaca Al-Qur'an. Apa yang kita lakukan ini adalah ketaatan. Ini merupakan cara yang ampuh untuk memperbaharui keimanan yang bersemayam dalam jiwa kita. Karena tadi iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi mestinya ya, dalam meningkatkan atau dalam usaha meningkatkan keimanan ini ya, kita harus benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan memberikan hasil ya, memberikan apa, menghasilkan buah yang penuh barakah, yaitu kesucian jiwa. Jadi beginilah seharusnya seorang mukmin ya, sangat perhatian dengan hatinya.
beramal dengan ikhlas, bersungguh-sungguh di dalam menyucikan dan memperbaiki jiwanya, hatinya. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hal ini tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Sudah hafal belum ya Pak? Coba dihafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa bisa baca doa ini dapat hadiah. Allahumma ati nafsi taqwaha tadi artinya apa? Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah ia, anta khairu man zakkaha, sebab engkau adalah satu-satunya yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan ya nolongnya. Itu baru yang pertama. Masih ada cara lain ya. Cara lainnya apa? Termasuk cara untuk mensucikan jiwa lainnya apa? Mengingat-ingat nikmat Allah yang begitu banyak kurniakan kepada kita. Ya. Jadi orang yang senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah ini akan bisa menyucikan jiwanya. Ya. Kemudian di antara yang mensucikan jiwa adalah dengan melakukan amalan-amalan hati. Ya. Perbuatan hati yang paling penting dan yang paling agung itu adalah niat. Ini yang paling amalan yang paling berat, mudah diucapkan, berat untuk dijalani. Itu adalah amalan hati yang orang lain tidak tahu. Bahkan orang terdekat kita sekalipun, kita sendiri kadang terkecoh dengan niat kita. Saking agungnya, ya, pentingnya amalan hati ini yang namanya niat. Dan niat memiliki peran yang sangat penting dalam masalah diterima atau ditolaknya amalan seorang muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bertakwa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang ikhlas niatnya di dalam beramal. Kemudian sarana berikutnya untuk seseorang itu bisa menyucikan jiwanya adalah bertaubat dari semua dosa. Ya, seseorang itu tidak akan pernah luput dari dosa, kesalahan. Dan taubat itu adalah ibadah yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, seandainya taubat itu bukan amalan yang paling dicintai oleh Allah, tentu Allah tidak akan menguji manusia yang paling mulia itu dengan dosa. Namun karena Allah mencintai taubat hambanya, maka Allah menguji hamba tersebut dengan dosa. Inilah beberapa hal yang bisa membersihkan dan menyucikan jiwa kita. Dan masih banyak lagi sarana-sarana yang bisa dilakukan untuk menggapai kesucian jiwa. Intinya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu dapat menjadi sarana untuk membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.